Awas. Video dia. Awas bro, cabut online. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku pencurian motor di Jalan Raya Sutomo Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku berusaha kabur saat mengetahui diikuti polisi dari arah belakang dengan sepeda motor. Dalam penangkapan tersebut, 2 orang polisi terluka akibat terjatuh dari motor. Pelaku pun tak dapat berkutik saat tertangkap. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian spesialis congkel jok motor. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor curian yang dijual kepada penadah. Penangkapan pelaku berhasil dilakukan berdasarkan hasil rekaman CCTV saat melancarkan aksinya. Tersangka mengaku telah beraksi di 10 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Yang bersangkutan ini itu selain sepeda motor yang dapat diambilnya itu mengintai barang-barang yang disimpan para korban di dalam jok sepeda motor. Pelaku ini memang sudah 3 kali masuk penjara, itu mengulangi lagi untuk kegiatan dia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mapolres Tarakan rusak akibat diserang sejumlah oknum TNI. Video menghina nasi kotak viral. Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, minta maaf. Halo, selamat malam pemirsa. Eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi ketika jurusita akan melakukan eksekusi namun mendapatkan perlawanan dari sejumlah orang. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Cepat aman. Saya yang beresin, Pak. Saya bisa jamin. Aja ya, Pak. Kita buat. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibantu petugas kepolisian terlibat kericuhan dengan penghuni bangunan di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Petugas yang akan melakukan eksekusi lahan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat hadangan sejumlah orang. Penghuni bangunan keluarga dari Abdul Hamid bersikeras tidak ingin pindah dari lahan tersebut karena mengklaim bahwa sudah membelinya dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapatkan surat hak guna bangunan yang dikeluarkan dari BPN Jakarta Utara. Kita sudah berupaya negosiasi, kita sudah berupaya untuk udah ukur aja. Karena kemarin waktu saya ke PM, jurusita bilang, kenapa tidak damai? Kenapa tidak damai? Kita bilang, oke, damai, tapi kan damai pun ada dasarnya. Di mana? Di mana ukur ulang? Ya, diukur aja. Oke, tanah dia di mana, sisanya berapa? Tanah kita di mana, sisanya berapa? Gitu. Kita open terhadap itu, tapi Ketua Pengadilan menyatakan tidak langsung tetap eksekusi pengosongan tersebut. Yang sebenarnya tanah kita 93, yang sisa tanah dia cuma 61. Sementara pihak lain, Rianti Pardede, memiliki surat akte jual beli sejak tahun 1998 dan sudah melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada tahun 2017, namun tertunda akibat adanya bantahan dari tergugat.
Setelah bantahan tergugat tidak dikabulkan hakim, maka akhirnya tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh pemohon. Meski sempat menolak untuk pindah, namun pihak dari tergugat akhirnya pasrah dan mengangkut barang-barang dari dalam lahan tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fasilitas Mapolres Tarakan rusak akibat diserang sejumlah oknum TNI. Sementara pihak-pihak terkait masih menyelidiki penyerangan tersebut. Mapolres Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga diserang puluhan pemuda. Video detik-detik dugaan penyerangan beredar luas di media sosial. Penyerangan tersebut membuat panik sejumlah anggota polisi yang tengah berjaga. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas hingga ruas Jalan Raya Yosudarso sempat ditutup. Diduga penyerangan tersebut melibatkan beberapa oknum anggota TNI. Menanggapi dugaan tersebut, pihak terkait masih melakukan koordinasi dengan satuan TNI di Tarakan. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan, yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan Polres, pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom. Hingga Selasa siang, beberapa fasilitas di Mapolres Tarakan mengalami kerusakan. Meski demikian, pelayanan kepolisian bagi masyarakat berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya, tim dari Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah tempat kejadian perkara di Mapolres Tarakan. Akibat penyerangan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapolres Tarakan pada Senin malam, tim Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah TKP di Mapolres Tarakan. Sejumlah fasilitas di Mapolres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung dengan Pangdam 6 Mula Warman. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang menanggapi penyerangan sekelompok pemuda yang melibatkan beberapa oknum anggota TNI tersebut, Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mula Warman Kalimantan Utara berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkap pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu, Pak? Itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi tapi ini nanti kita akan tuliskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Tapi intinya memang kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus menjalani dan menyelidiki para oknum kemungkinan oknum dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di jadwal kami.
Pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Selasa siang ditemukan warga dalam kondisi tewas mengenaskan di dalam rumah kontrakan. Kedua mayat sudah mengeluarkan bau tak sedap, diduga tewas lebih dari 2 hari. Warga Kampung Jati, Desa Pasir Gombong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri yang berada di dalam rumah kontrakan. Saat ditemukan, kedua mayat pasutri tersebut sudah dalam kondisi mengeluarkan bau aroma tak sedap, diduga kedua korban tewas lebih dari 2 hari. Menurut pemilik kontrakan, berawal saat temannya mencari korban pria karena tidak masuk kerja. Saat didatangi, rumah dalam keadaan terkunci dari dalam dan mencium bau aroma tak sedap. Dengan dibantu warga, pemilik kontrakan masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan kunci cadangan. Pertama ditemukan jasad wanita di ruang tengah dalam kondisi terlentang dengan tubuh sudah terbungkus selimut. Sedangkan jasad pria ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi tergantung. Saya awalnya tahu dari ini karena kan yang ngontak, tetangga ngontak tuh laporan sama saya. Jadi tolong dibuka pintu nomor C8, dia selama ini nggak kuat-kuat. Jadi saya sebagai yang punya kontrakan, saya mau bareng-bareng sama yang ngontak gitu. Ya saya telah lihat ya itulah kejadiannya, ada mayat, bau. Ya udah saya langsung lapor Pak RT. Berarti terkunci dari dalam, Pak? Iya, memang terkunci. Saya kan punya kunci cadangan sekarang. Menurut salah seorang tetangga korban, sebelumnya sempat terdengar suara gaduh di dalam kontrakan. Diduga pasangan suami istri tersebut sebelumnya sempat terlibat cekcok. Terakhir kali dengar itu cuma itu ya, Bang? Iya, itu doang. Kayak orang di apa tuh, Bang? Lagi berantem lah. Ada suara teriakan nggak situ, Bang? Nggak kedengeran ya, cuma suara tembok aja ya, duduk gitu ya. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan tim identifikasi Polres Metro Bekasi yang mendapat laporan langsung menuju TKP dan melakukan olah TKP serta mintai keterangan saksi. Sementara itu, kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi. Dari Kabupaten Warga Desa Kohot ramai-ramai cukur botak usai Kepala Desa Kohot Arsin ditahan Bareskrim Polri. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.